Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dengan NIM J1B02310118. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi dan kesesuaian lahan. Presentasi ini merupakan review jurnal tentang evaluasi kesesuaian lahan pada wilayah Das Ambes dengan fokus pada tanaman serelia berupa tanaman teff, gandum, dan jelai. Kajian ini menggunakan pendekatan spasial untuk menilai potensi dan keterbatasan lahan sebagai dasar perencanaan pertanian. Langsung saja untuk latar belakangnya, perbedaan kondisi tanah seperti topografi dan iklim menyebabkan tidak semua lahan cocok untuk tanaman serelia. Oleh karena itu, evaluasi kesesuaian lahan diperlukan agar pemanfaatan lahan lebih efektif dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui pendekatan GIS dan AHP. Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan yang sesuai dengan karakteristik biofisik wilayah. Jurnal ini menilai kesesuaian lahan pertanian untuk beberapa komoditas tanaman pangan berdasarkan parameter tanah, topografi, dan iklim guna mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan. Untuk perumusan masalahnya di sini, yang pertama bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman serelia di Das Ambes. Yang kedua, bagaimana perbedaan kesesuaian lahan pada setiap LMU. LMU di sini merupakan satuan lahan dengan karakteristik yang relatif seragam berdasarkan bentuk lahan, jenis tanah, ketinggian, dan kelerengan yang digunakan sebagai dasar analisis kesesuaian lahan. Yang ketiga, faktor pembatas apa yang mempengaruhi kesesuaian lahan serelia. Yang terakhir, bagaimana peran GIS dan AHP dalam evaluasi kesesuaian lahan. Untuk tujuan penelitiannya di sini yang pertama yaitu menilai kesesuaian lahan untuk jelai malt, gandum, dan teff. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pembatas utama kesesuaian lahan. Dan yang ketiga, menentukan lahan yang paling sesuai untuk pengembangan serelia tersebut. Untuk metodologinya melalui pendekatan GIS dan analytical hierarchy process atau AHP. Yang kedua, wilayah dibagi menjadi beberapa LMU. Yang ketiga, penilaian kesesuaian lahan menggunakan metode matching. Dan yang keempat, kelas kesesuaian lahan berupa S1, S2, S3, dan N. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tentang parameter yang dianalisis di sini berupa parameter iklim, sifat kimia dan fisik tanah, serta topografi meliputi suhu, curah hujan, pH tanah, salinitas, Ca, CO3, CEC, fosfor, bahan organik, kelerengan, dan risiko erosi. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian lahan berbeda pada setiap LMU. Beberapa LMU memiliki kesesuaian lahan lebih baik, sedangkan LMU lainnya memiliki banyak faktor pembatas, terutama yang berkaitan dengan tanah dan topografi. Untuk kondisi iklimnya, kondisi suhu dan curah hujan di wilayah penelitian secara umum sesuai untuk pertumbuhan tanaman serelia, sehingga faktor iklim tidak menjadi pembatas utama dalam penentuan kesesuaian lahan. Kemudian topografi dan erosinya. Ketinggian dan kelerengan merupakan faktor penting dalam kesesuaian lahan, di mana lahan dengan lereng curam memiliki risiko erosi yang lebih tinggi dan cenderung menurunkan kelas kesesuaian lahan. Untuk kondisi tanahnya, tanah di wilayah penelitian umumnya memiliki pH asam hingga agak asam 4,6 sampai 5,57 dengan salinitas rendah, ECE yaitu 14 sampai 75. Kandungan CaCO3, CEC, fosfor, dan bahan organik sangat mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan, terutama pada tanaman teff. Untuk kesesuaian lahan pertanaman, sebagian besar lahan untuk malt barley dan gandum berada pada kelas cukup sesuai hingga sesuai marginal, sedangkan tanaman teff menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih baik pada LMU tertentu dengan kondisi tanah yang lebih subur.
Jadi kesimpulannya yaitu kesesuaian lahan tanaman serelia di Das Ambes lebih dipengaruhi oleh kondisi tanah dan topografi dibandingkan faktor iklim. Pendekatan GIS dan AHP terbukti efektif dalam mengevaluasi kesesuaian lahan dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pertanian berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.